Perkenalkan, nama saya Nur Syamsi Wardana. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas BC 231. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang individu dan aspek perkembangan. Apa sih itu individu? Individu berasal dari kata Yunani, yaitu individuum. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Contohnya, individu adalah diri kita sendiri. Terus, apa sih pengertian perkembangan? Perkembangan ialah proses perubahan kualitatif. Perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandangkan oleh organ-organ fisik. Apa sih aspek-aspek perkembangan? Aspek-aspek perkembangan itu ada 5. Yang pertama, perkembangan fisik atau motorik. Perkembangan fisik merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Nah, yang kedua itu perkembangan emosi. Emosi merupakan suatu kompleksi susunan yang mempengaruhi perasaan atau pikiran, ditandai oleh perubahan biologis muncul sebelum atau sesudahnya terjadi sesuatu. Nah, yang ketiga adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau kemampuan akal berpikir, dan adapun tahapan-tahapan perkembangan dalam pembelajaran. Tahapan-tahapan tersebut berdasarkan umur seorang anak. Yang keempat adalah perkembangan psikososial. Nah, perkembangan psikososial berarti kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya kemampuan anak untuk menyapa, kemampuan anak untuk menyapa seseorang, kemampuan untuk bergaul bersama teman-teman sebayanya dan bermain-main dengannya. Nah, yang kelima adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dimulai dengan masa meraba seperti bicara atau ingin mengenali huruf, mengenali nama-nama benda, menulis, dan membaca, juga menggambar. Selanjutnya saya akan membahas tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan merujuk pada peningkatan ukuran atau jumlah sel dan struktur dalam suatu organisme, seperti ketinggian tubuh manusia. Seiring waktu tinggi manusia itu meningkat. Perkembangan di sisi lain mencakup perubahan dalam waktu, struktur, fungsi, dan kemampuan organisme seiring waktu berjalan, seperti seorang anak yang belajar berbicara dan berjalan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan menurut Santrock dan Yusen 1992. Perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Sedangkan pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada setiap manusia, terutama berkaitan dengan fisiknya. Berdasarkan fenomena fakta kehidupan sehari-hari, psikologi perkembangan memusatkan perhatiannya pada perubahan perilaku dan kemampuan yang terjadi pada saat terjadinya perkembangan. Perkembangan manusia mengikuti pola yang teratur dan tahapan yang teridentifikasi. Setiap fase memiliki ciri khasnya sendiri, seperti fase bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang kedua, prinsip kecepatan variabel. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan berbeda-beda pada setiap individu. Faktor genetik, lingkungan, dan nutrisi dapat mempengaruhi seberapa cepat atau lambat seorang tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, prinsip berkelanjutan. Pertumbuhan dan perkembangan berlangsung sepanjang seluruh rentang hidup manusia. Meskipun perkembangan mungkin lebih dominan pada usia tertentu, perubahan dan adaptasi terjadi sepanjang masa hidup. Yang keempat, prinsip keterkaitan. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan berinteraksi dan saling mempengaruhi. Misalnya, perkembangan fisik mempengaruhi perkembangan kognitif dan sebaliknya, perkembangan
perkembangan kognitif mempengaruhi perkembangan fisik. Yang kelima, prinsip pengaruh lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial memiliki dampak besar pada pertumbuhan dan perkembangan. Interaksi dengan keluarga, teman, masyarakat secara umum membentuk pola perkembangan. Yang keenam, prinsip diferensiasi. Selama perkembangan, sel-sel dan sistem tubuh mengalami diferensiasi atau spesialisasi. Misalnya, sel-sel dalam embrio manusia berkembang menjadi berbagai jenis jaringan dan organ yang memiliki fungsi khusus. Yang ketujuh ada prinsip sensitif periods. Ada periode sensitif di mana perkembangan aspek tertentu sangat dipengaruhi oleh rangsangan atau pengalaman. Contohnya, periode bahasa sensitif adalah waktu ketika anak sangat menerima rangsangan untuk belajar bahasa dengan cepat dan efisien. 8. Prinsip interindividual dan interindividual variability. Individu berbeda dengan cara mereka tumbuh dan berkembang. Namun, bahkan pada suatu individu terdapat variasi dalam berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang kesembilan ada prinsip reliensi. Meskipun berbagai faktor dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan pulih dari tantangan atau stres lingkungan. Yang ke-10, prinsip perubahan yang dapat diprediksi. Berbagai perubahan perkembangan dapat diprediksi dan mengikuti pola tertentu. Misalnya, perkembangan motorik halus biasanya berkembang sebelum perkembangan motorik kasar pada anak-anak. Prinsip ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia berlangsung. Tetapi penting untuk diingat bahwa setiap individu unik dan dapat mengalami variasi dalam menerapkan prinsip. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.